Dampak sosial informatika. Apa sih tujuan belajar ini? Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian perkembangan informatika, lalu menganalisis bahwa informatika berpengaruh besar pada karir, dan mengidentifikasi potensi dan tantangan dari perkembangan informatika, dan menjelaskan bahwa informatika itu penting untuk masa depan. Bagaimana perkembangan informatika? Pastinya di era digital gini tak bakal lepas dari sejarah komputer. Dulu penggunaan komputer sangat terbatas loh, bahkan bentuknya pun cukup besar dan hampir memenuhi ruang loh. Pertama kali ditemukan, abakas ditemukan sekitar 2400 sebelum Masehi sebagai alat hitung pertama. Tahun 1642, Pascal menciptakan kalkulator roda numerik Pascaline. Tahun 1694, Leibniz menyempurnakan Pascaline dengan kemampuan perkalian. Charles Xavier Thomas membuat kalkulator arithmeter dengan 4 fungsi aritmatika. Tahun 1941, Konrad Zuse membuat komputer saat Perang Dunia II. Tahun 1642, Pascal menciptakan kalkulator roda numerik Pascaline. Tahun 1945, John von Neumann memperkenalkan konsep EDPEC dengan arsitektur CPU. Komputer generasi keempat menggunakan LSI, PLSI, dan ULSI. Tahun 1971, chip Intel 4004 dibuat dan jaringan LAN mulai berkembang. Tahun 1943, Inggris membuat Colossus untuk memecah kode rahasia. Tahun 1900 sampai 1973, Howard Allen dan IBM membuat Mark ENIAC muncul sebagai komputer serbaguna pertama. Tahun 1951, UNIPEC 1 diperkenalkan sebagai komputer komersial pertama dengan bahasa mesin. Komputer generasi kelima harus terus berkembang, ditandai dengan hadirnya artificial intelligence AI. Apa itu informatika untuk masa depan? SDG adalah agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara untuk mencapai kesejahteraan pada 2030. Dalam mendukung SDG, teknologi komputer sangat berperan. Kita juga memasuki era Society 5.0 yang memanfaatkan inovasi teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dengan mengedepankan kecakapan 4C, creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Karir informatika. Belajar informatika membuka peluang karir di berbagai bidang. Informatika berbeda dari TIK dan TI karena mencakup ilmu komputasi. Munculnya teknologi baru memunculkan profesi baru. Menurut Prof. Denning, profesi informatika memiliki 4 ciri utama: mendalami bidang yang dibutuhkan manusia, memiliki prinsip ilmu, praktik profesional, dan standar etika. Profesi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sangat spesifik, seperti rekayasa perangkat lunak, keamanan sistem robotika. Yang kedua, erat dengan informatika, seperti e-commerce, bioinformatika, dan kebijakan publik. Yang ketiga, dukungan TI, seperti teknisi jaringan, pelatih IT, administrator sistem. Karir di bidang informatika. Yang pertama ada CEO atau CTO, bertanggung jawab atas TI perusahaan. Yang kedua, software engineer, mengembangkan dan menguji perangkat lunak. Ada 3, database administrator, memelihara dan mengelola database. 4, programmer, menulis kode program. 5, web developer designer, membuat dan merancang tampilan web. 6, network administrator, mengelola jaringan. 6,
IT architect mendesain sistem TI perusahaan. 7. Data scientist atau engineer mengolah data untuk wawasan dan prediksi. 9. Mobile apps developer membuat aplikasi mobile. 10. Video game developer membuat perangkat lunak permainan. 11. Health information technician mengolah data kesehatan. 12. Information research menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru untuk mengolah data dan informasi. This message was edited. Studi lanjut bidang informatika. Informatika berperan penting dan berkolaborasi dengan berbagai bidang, seperti kesehatan dan biologi. Bioinformatika ada 5 pilar. Dasar informatika, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya pada kehidupan manusia. 2 asosiasi utama dalam informatika adalah ACM dan IAA, yang merumuskan kurikulum informatika. Komposisi utama. Yang pertama, teknik komputer atau computer engineering. Fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak serta interaksinya. Yang kedua, ilmu komputer atau computer science. Fokus pada teori algoritma dan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, sistem informasi atau information system. Mempelajari integrasi teknologi dengan tujuan bisnis dan organisasi. Yang keempat, teknologi informasi atau information technology. Mempelajari solusi teknologi komputer untuk berbagai organisasi. Sertifikasi bidang informatika. Belajar informatika tidak harus dari pendidikan tinggi, bisa melalui pelatihan, workshop, dan seminar. Sertifikasi penting sebagai pengakuan kompetisi dan bisa meningkatkan peluang kerja dan penghasilan. Sertifikasi bisa didapat dari produsen perangkat keras atau lunak, lembaga profesional atau asosiasi, dan pemerintahan. Terima kasih sudah menonton, guys. Sampai jumpa lagi. Bye.